Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala urid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah ya. Alhamdulillah hari ini, siang ini kita bertemu kembali di kajian kolaborasi seperti biasa MT Khairatun Nisa Jakarta dengan MT Khairatun Nisa Surabaya. Atas berkat rahmat Allah, atas berkat karunia-Nya, maka kita hari ini bisa berkumpul kembali dengan kesehatan yang insya Allah berkah ya teman-teman. Di siang hari ini kita berkumpul untuk bertolabul ilmi. Semoga ilmunya Allah mudahkan untuk kita amalkan. Allah mudahkan agar kita bisa memahami apapun nanti yang akan Ustadz sampaikan. Shalawat serta salam jangan lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kelak kita semua berharap bisa berkumpul dengan beliau di surga Firdaus. Insyaallah, amin ya robbal alamin. Teman-teman juga di siang yang insya Allah dipenuhi rahmat Allah ini, jangan lupa kita perbanyak doa karena seperti yang para ustadz bilang ya, kalau sedang ada di taman surga, sedang berada di majelis ilmu, itu insya Allah malaikat-malaikat sedang berada di atas kita, sedang mengepakkan sayap, sedang mendoakan sesiapapun yang hadir di majelis ini. Jadi yuk kita banyak-banyak berdoa, sampaikan hajat. Kemudian semoga kita Allah ampuni dosa-dosa, semoga Allah berikan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama guru kita Ustadz Bastoh yang insya Allah sepertinya juga sudah hadir. Alhamdulillah. Baik Ustadz, mohon izin sebentar untuk menyampaikan beberapa info terkait MT Khairatun Nisa. Afwan Ustadz. Silakan. Baik, untuk teman-teman di kajian siang ini akan ada insya Allah 10 tiket untuk menonton online film Nusa The Movie ya. Filmnya sudah turun dari bioskop, tapi teman-teman bisa mendapatkan, sebentar saya buka dulu catatannya. Bisa mendapatkan insya Allah ada 10 tiket online yang akan dibagikan. Caranya gampang aja, jadi teman-teman silahkan untuk mereview dan mempost gitu ya ke IG story kajian hari ini. Jadi nanti tinggal di tag ke @mt.khairatun-nisa dan @mt.khairatun-nisa.sby, kemudian juga ke @wardah-beauty. Nanti mungkin untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya saya akan bagikan di kolom chat ya, karena ini ada banyak mention dan banyak hashtag yang akan syarat untuk bisa mendapatkan giveaway dari Wardah Beauty dan film Nusa ini ya. Jadi insya Allah nanti saya akan tulis di kolom chat, dan itu tadi 5 untuk yang menulis review dan share story-nya. Kemudian 5 lagi untuk insya Allah hari ini akan ada tanya jawab ya Ustadz ya. Insya Allah di akhir kajian kita akan ada segmen tanya jawab. Nah bagi teman-teman yang insya Allah beruntung gitu ya, bukan beruntung ya, yang terpilih akan juga mendapatkan vouchernya, dan juga bukan cuma untuk yang bertanya, tapi juga untuk yang membuat resume kajian hari ini terpilih oleh MT Khairatun Nisa akan mendapatkan vouchernya. Oke, baik, tanpa memperpanjang kata, saya ingin menyapa dulu Ustadz Bastoh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masih termute Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik Bu.
Kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pertama kali ya Ustadz ya, MTH Ratunisa kita bersama dengan Ustadz Basta, Masya Allah, sudah tidak sabar ingin mendengarkan kajian hari ini yang temanya ini sepertinya ibu-ibu ya, karena MTH Ratunisa itu kebanyakan ibu-ibu Ustadz, tapi mungkin juga ada yang single lillah gitu ya, mengenai kelapangan hati. Nah kan saat-saat ini kan kita banyak banget ya ibu-ibu gitu ya mengalami apa ya, yang minyak goreng habis gitu ya, atau penyakit manding karang berulang lagi gitu ya, mungkin ada di antara keluarga yang terkena gitu, ada orang tuanya mungkin atau anaknya atau malah mungkin diri sendiri yang saat ini sedang kurang sehat. Bagaimana kita menjaga kelapangan hati untuk bisa menerima takdir Allah ini? Langsung saja mari kita dengarkan, jangan lupa dicatat ya teman-teman. Langsung saja kita menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Suaranya masih kecil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah sekali kita di siang ini Allah kembali mengumpulkan kita dalam sebuah suasana di taman surga ya, dalam sebuah suasana mencari ilmu, dan tentunya ini adalah sebuah taufik yang sangat besar yang kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita lihat di antara orang-orang saat ini mungkin cuma berapa persen yang bisa duduk di sini. Walaupun mungkin tidak duduk di sini, mungkin bisa dikatakan yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah itu tidak banyak. Tidak banyak. Dan itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan yang sangat besar sekali yang patut kita bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sekarang ta'lim atau maaf, sinyal saya apakah ini tidak ada masalah? Suaranya sih terdengar, tapi mungkin agak nanti pelan, timbul tenggelam begitu Ustaz. Apa saya coba ganti ini aja? Ini saya pakai laptop, mungkin saya ganti dulu pakai HP biasanya lebih bagus. Mangga Ustaz, tafadhol, ditunggu. Bila pada siang ini sebuah kenikmatan yang sangat besar sekali, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan yang mulia ini, di bulan Rajab ya. Ini adalah bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala itu melipat gandakan segala perbuatan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bulan Rajab itu kita adalah untuk melakukan amal soleh dengan yang sangat banyak. Itu tujuannya apa? Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kita tahu bahwasanya kita perlu persiapan, kita perlu melakukan persiapan yang matang untuk menyiapkan bulan Ramadan dengan baik. Nah, saat ini salah satu amalan yang terbaik adalah thalabul ilm, mencari ilmu, duduk dalam sebuah majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Di mana artinya adalah kita tahu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang beriman. Kemudian dibandingkan dengan orang beriman. Perbandingannya mungkin Bapak Ibu tahu di sini perbandingannya adalah antara orang beriman dengan orang yang berilmu
itu dengan beriman, bukan seorang muslim, itu 700 derajat dengan orang yang beriman. Dalam tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan, kemudian antara derajat satu dengan derajat dua itu bandingannya antara surga, antara bumi dan langit, antara bumi dan langit. Bayangkan kita menuntut di sini Allah Subhanahu Wa Taala di bulan yang sangat mulia, kemudian di waktu yang banyak orang-orang istirahat, di waktu di mana banyak orang melakukan aktivitas dunia. Jadi ada sebuah keutamaan yang sangat besar. Nah, kemudian di sini kita akan membahas rahasia kelapangan hati. Kenapa saya membahas ini? Sebenarnya pembahasan ini saya akan fokuskan pada surat Al-Nashrah. Rahasia kelapangan hati itu sebenarnya ada dalam surat Al-Nashrah, atau kita menyebut dengan surat Al-Insyirah, atau ada lagi para ulama mengatakan artinya adalah surat Asy-Syarah. Surat Asy-Syarah. Jadi mungkin di sini ibu-ibu bisa membuka Al-Quran, membuka surat Asy-Syarah Al-Nashrah. Insya Allah saya yakin ya, saya khusnudon ibu-ibu di sini semua sudah hafal surat Al-Nashrah. Surat Al-Nashrah insya Allah sudah hafal. Tetapi itu pahalanya di satu sisi itu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Para ulama mengatakan walaupun kita menghafal ada orang yang mungkin hafal 30 juz, itu tetap kita itu disunahkan, dianjurkan untuk tetap sekali-kali kita membaca. Sekali-kali kita membaca. Jadi saya sendiri itu saya sediakan waktu walaupun membaca surat-surat pendek, Al-Ikhlas misalkan, atau Al-Falaq, atau An-Nas, itu saya tetap membaca. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan, dan banyak ulama mengatakan, karena pahalanya lebih besar. Dari mana? Salah satunya yang menyebabkan pahala besar adalah ketika kita membaca Al-Quran itu, seluruh tubuh kita itu sebenarnya sedang beribadah kepada Allah. Dari mulut kita, kemudian dari hati kita, dari telinga kita, tangan kita Al-Quran, itu semuanya apa? Berpahala. Nah, kalau orang menghafal, itu satu hal yang tidak dipakai, yaitu matanya. Matanya tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah. Nah, sedangkan ketika seseorang sedang membaca Al-Quran, itu matanya dipakai untuk beribadah kepada Allah, matanya dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian termasuk kemudian dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar mengatakan pahala membaca Al-Quran itu masih lebih besar daripada pahala orang yang membaca Al-Quran tanpa melihat Al-Quran. Sekarang insya Allah kita akan bahas surat Al-Nashrah laka sadrak. Kenapa surat ini begitu istimewa? Sebenarnya ibu-ibu, surat ini sebenarnya dikhususkan turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya apa? Jadi sebabnya awalnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan intimidasi dari orang Quraisy yang begitu mengintimidasi Rasulullah. Salah satunya itu apa? Orang-orang Quraisy itu mengatakan, kalau kamu memang utusan Rasul, kalau kamu memang utusan Allah, kalau kamu seorang nabi, mana mujizat kamu? Mana mujizat kamu? Seperti nabi-nabi terdahulu. Misal Nabi Ibrahim, ya. Beliau kemudian dibakar tidak hangus. Nabi Musa, tongkatnya bisa jadi ular, bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit dan seterusnya. Kamu apa? Maka kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat yang sebanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat yang sebanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Maka di sini awal mula kemudian Allah turunkan surat Al-Nashrah. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan kenikmatan yang jauh lebih besar dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya terkandung dalam surat Al-Nashrah.
yang paling besar, kenikmatan atau mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu adalah ayat pertama. Apa itu bunyinya? Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Nah, nanti kita akan mengambil banyak sekali pelajaran dari ayat. Alam nashrah, bukankah itu sebuah pertanyaan dari Allah, tetapi perlu membutuhkan sebuah jawaban. Alam nashrah, bukankah kami telah ashrah. Ashrah itu nanti akan kita jelaskan, tapi salah satu maknanya yang ada dalam tafsir maupun di dalam terjemah, bukankah kami telah melapangkan untukmu wahai Muhammad dadamu. Jadi Bapak Ibu, kita perlu ketahui bahwasanya lapang dada itu adalah sebuah karunia Allah yang sangat besar. Kenapa? Karena Rasulullah saja dikasih. Dan itu dianggap sebuah keuntungan terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah. Kita akan artikan beberapa makna dari alam nasyrah ini. Yang pertama, makna alam nasyrah, asyarah itu adalah artinya membelah dada. Asyarah. Jadi kalau kita terjemahkan salah satu tafsirnya, alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah membelah dadamu? Bukankah kami telah membelah dadamu wahai Muhammad? Apa maknanya? Maknanya kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah dibelah dadanya oleh Allah Subhanahu. Betul Ibu? Betul. Ada yang tahu Bu? Kira-kira Rasulullah SAW dibelah dadanya itu berapa kali? Ada yang tahu kira-kira? Tahunya sekali, Ustaz. Tahunya sekali ya. Mungkin di buku yang lain sekali ya. Jadi kebanyakan orang dua kali. Ada yang mengatakan 2 kali. Nah, sebenarnya dada Rasulullah SAW dibelah itu ada 2 pendapat. Yang pertama adalah 2 kali. Yang kedua 3 kali. Jadi nggak ada yang sekali nggak ada. Pertama kapan? Insya Allah semua tahu ya. Pertama adalah ketika Rasulullah SAW masih balita, usia 4 tahun, didatangi oleh Jibril ketika beliau sedang dirawat oleh pengasuhnya yang bernama Halimah Sa'diyah. Didatangi malaikat Jibril yang menyamar jadi seorang laki-laki dan dibelah dadanya. Diambil gumpalan hitam, yang ada di dalam dada Rasulullah. Kemudian setelah itu yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW sedang melakukan Isra Mi'raj. Pas sekali ya. Sekarang momennya adalah momen Rajab, itu salah satunya momen memperingati Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah itu setengah sadar antara tidur dan tidak tidur. Malaikat Jibril datang. Beliau membawa pisau yang terbuat dari emas, cawannya juga terbuat dari emas, yang ada airnya, dan itu air Zam-Zam, dan dibelah dada Rasulullah SAW, dibersihkan, dan bahkan perawi hadis ini mengatakan, saya masih melihat bekas belah dada Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi di usia beliau ketika usia 40 tahun. Tetapi yang ketiga ini pendapat yang tidak terlalu kuat. Banyak para ulama lebih mengambil pendapat Rasulullah SAW dibelah dadanya itu adalah 2 kali. Ini pendapat yang sah. Rasulullah dibelah. Nah, kemudian kalau kita tafsirkan dengan makna ini, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah membelah untukmu dada? Nah, ini keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi Rasulullah SAW itu terlahir, ibu-ibu semuanya, para umat, Rasulullah terlahir itu sudah menjadi orang yang lapang dada. Masya Allah.
Jadi Rasulullah lahir sudah menjadi orang yang lapang dada. Ini keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau makna yang pertama. Kalau makna yang kedua itu alam nashrah laka sadrak. Maknanya nashrah itu asyarah sadrak itu dadamu. Itu maknanya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Al-idrak, pengetahuan, wawasan. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dengan apa? Ilmu pengetahuan dan wawasan. Kenapa kemudian seseorang yang memiliki wawasan pengetahuan yang luas itu menjadi orang yang lapang dadanya? Saya kasih contoh, Bu, ya. Misalkan kita melewati sebuah daerah atau terowongan. Terowongan kita yang mengetahui terowongan ini, terowongan misalnya kalau saya biasanya dulu naik kereta, ketika naik kereta itu ada terowongan yang panjangnya mungkin sekitar 10 meter. Benar. Saya tahu bahwa saya terowongan ini nggak lama, hanya sekitar mungkin 1 menit atau setengah menit. Tetapi mungkin anak kecil yang tidak mengetahui bahwa saya terowongan ini sebentar, maka akan ketakutan. Oh, kenapa gelap? Jadi anak saya misalkan ya, ketika lewat terowongan naik kereta, tadi kenapa gelap? Saya takut. Saya takut. Saya sebagai orang yang tahu bahwa saya terowongan ini tidak panjang dan tidak lama, dan gelapnya cuma sementara, saya mengatakan ini cuma sebentar. Ini cuma sebentar. Maka Rasulullah SAW dikatakan apa? Allah berikan sebuah wawasan, Allah berikan sebuah pengetahuan yang sangat luas sekali. Sodr, asyarah itu adalah luas. Jadi kita bayangkan, Bu, seseorang yang memiliki tempat misalkan, tempatnya itu anggaplah luasnya itu mungkin 5 kali 5 meter. Atau dengan orang yang memiliki tempat itu 10 kali 10 meter, 10 meter kali 10 meter. Panjang dan lebar. Atau orang yang memiliki luas 100 meter kali 100 meter. Maka pengetahuan apapun barang yang dimasukkan akan semakin banyak. Ketika seseorang itu Allah luaskan dadanya, barang atau pengetahuan, barang-barang yang masuk semakin banyak, berarti apa? Pengetahuan dia semakin banyak, dia akan semakin lapang dadanya, maka melihat sesuatu itu apa? Melihat sesuatu itu dengan baik. Tidak mudah galau, tidak mudah sakit hati, kemudian dia memandang jauh ke depan. Itu kalau makna yang kedua. Alam nashrah laka sadrak. Yang ketiga, mana alam nashrah laka sadraknya apa? Yang ketiga adalah alam nashrah laka sadrak adalah cahaya Allah, cahaya Al-Quran. Nah, ini yang kemudian maknanya ini lebih tepat kepada kita. Lebih tepat kepada kita. Kalau makna pertama itu khusus kepada Rasulullah. Kalau kita tidak mungkin. Jadi kalau kita melihat ayat ini, kalau ayat pertama dan tafsiran pertama, kita akan mengatakan kita nggak mungkin memiliki dada yang lapang. Kalau seperti itu. Kenapa? Itu pengkhususan Rasulullah SAW. Yang kedua sama ketiga inilah yang dikhususkan kepada seluruh umat Islam. Yang pertama adalah sebuah pengetahuan dan sebuah sebuah pengetahuan dan sebuah wawasan. Yang ketiga adalah cahaya Allah, cahaya Al-Quran. Dari mana kita tahu? Coba ibu-ibu bisa lihat misalkan surat Al-An'am ayat 125. Ayat 125 itu Allah mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa Allah kehendaki. Jadi sekali lagi Allah yang menghendaki. Ayyahdiyahu. Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, Allah berikan jalan. Bagaimana caranya? Kalau Allah mau, saya mengatakan, Allah mengatakan, si A saya ingin saya kasih hidayah. Si B mau saya kasih hidayah. Caranya bagaimana?
yashrah sadruhu lil Islam. Maka ketika mendengar kata Islam, ketika dia belajar Islam, ketika dia mengetahui perintah-perintah dalam Islam, ketika dia mengetahui larangan-larangan dalam Islam, apa? Yashrah sadruhu. Hatinya menerima, hatinya lapang, hatinya siap dengan itu semua. Nah, sebaliknya dalam surat Al-An'am ini Allah mengatakan apa? Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Dan barang siapa Allah ingin sesatkan, jadi Allah nggak mau si A ini nggak mau dapat hidayah. Jadi dia dengar pengajian, dia dengar tentang wajibnya misalkan memakai jilbab, wajibnya sholat 5 waktu, terus mendengar pengajian, tapi apa? Allah nggak berkehendak. Allah nggak berkehendak si A ini mendapat hidayah. Allah nggak mau. Allah ingin sesatkan. Bagaimana caranya? Walaupun dia sering ya tahu tentang informasi teman-temannya, misalkan rajin pengajian, sholat 5 waktu terjaga, memakai jilbab, baca Al-Quran setiap hari. Dia tahu itu. Tapi Allah menginginkan dia sesat. Maka Allah lakukan yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Allah jadikan dadanya dayyiq, sempit, haraja, terengah-engah, ka'annama yas'adu fis sama. Mau naik ke langit. Mau naik ke langit. Kalau kita semakin atas, oksigen semakin habis. Jadi kalau sekarang itu digambarkan, sekarang mungkin di antara ibu-ibu ya, mungkin ada yang sudah pernah menjadi LC ya, Bu. Lulusan corona ya. Mungkin sebagian dari ibu-ibu ada yang merasakan dada sesak. Nah, orang yang dada sesak itu digambarkan seperti ketika dia mendengar perintah Allah. Perintah untuk masuk Islam, dia dadanya sesak. Perintah memakai jilbab, dadanya sesak. Perintah sholat 5 waktu, dadanya sesak. Perintah berzakat, dadanya sesak. Perintah membaca Al-Quran, dadanya sesak. Dia tidak mau itu. Kesulitan itu. Ini adalah orang-orang yang Allah tidak menghendaki lapang dadanya. Lapang dadanya. Dari sini kita bisa mengatakan bahwasanya yang sangat dibutuhkan bagi kita sebagai seorang muslim itu dua. Cahaya Islam yaitu cahaya Al-Quran, yaitu dengan itu Allah akan lapangkan dada kita. Yang kedua adalah al-idrak wal ulum, sebuah wawasan dan pengetahuan. Agar kita memandang sesuatu itu apa? Kita tahu dari berbagai sisi. Kita tahu dari berbagai sisi. Contoh sederhana. Orang yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas itu yang diinginkan oleh Allah. Misalkan kita anggap si A ini dia mobilnya rusak dan harus masuk bengkel dan ternyata habis 10 juta. Bisa jadi si A ini dia akan sangat marah, dongkol dan segala macam. Tetapi bisa jadi ada si B dengan kasus yang sama, dia merasa itu biasa aja. Dia merasa itu biasa saja karena merasa bahwasanya dia melihat dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain bisa jadi dia punya pandangan kenapa rusak? Oh, Allah rusak, bisa jadi biar saya nggak banyak keluar. Bisa jadi biar mobil ini istirahat sebentar dan seterusnya. Kenapa dia memilih pandangan? Atau bisa jadi dia mengatakan, kalau tidak saya perbaiki, mobil ini semakin parah rusak. Inilah yang kita butuhkan agar kita memiliki kelapangan hati. Bagaimana kita mendapatkan kelapangan hati yang seperti Rasulullah miliki? Masya Allah, Rasulullah itu kan, kalau kita dengar sirah Bu ya, dari kajian-kajian para ustadz tentang sirah, kita nggak bakal kuat ya. Kita tidak bakal kuat melihat bagaimana kesabaran Rasulullah menghadapi ujian yang begitu luar biasa, dahsyat, intimidasi,
siksaan dan terus segala macam. Tapi beliau dengan luar biasa menghadapi dengan senyum. Kemudian berhadapan dengan orang yang berkali-kali mencoba membunuhnya. Itu Rasulullah hanya dihadapi dengan suara pelan, datar dan tersenyum. Dan berharap agar mereka masuk Islam. Itu perlu kelapangan hati yang sangat luas. Hati yang sangat lapang sekali. Kalau Rasulullah memang sudah Allah takdirkan dan sudah Allah tetapkan, dadanya luas. Dadanya lapang. Kita bagaimana? Kita bagaimana agar mendapatkan dada yang luas dan lapang? Nah, di sini ada sebuah contoh. Ada sebuah contoh di dalam Al-Quran dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah nabi yang dikatakan akan menghadapi sebuah kaum yang sangat bandel. Kaum yang sangat bandel, yaitu Bani Israil dan kemudian dulu kaum orang-orang Mesir, Firaun. Ini dua kaum yang berbeda. Dua kaum yang berbeda. Yang satu adalah orang-orang Mesir, di mana pimpinannya adalah Firaun. Yang kedua adalah Bani Israil, itu umatnya sendiri. Istilahnya itu keluarga dia sendiri, keluarga Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diutus, diperintah oleh Allah, ditetapkan beliau, ditetapkan Nabi Musa jadi seorang. Sudah selesai. Kemudian dikasih tugas pertama. Datang kepada Firaun. Datang kepada apa? Firaun. Dia sudah melihat, tantangannya berat sekali. Tantangan kepada Firaun berat sekali. Coba Bu, apa dilakukan oleh Nabi Musa? Beliau yang pertama lakukan, agar beliau siap menghadapi itu. Beliau merasa tidak mampu. Beliau seorang sendirian, sendiri. Belum punya umat sama sekali. Beliau sudah menghadapi satu orang akan menghadapi sebuah negara. Coba bayangkan. Apa yang beliau lakukan pertama? Beliau tidak meminta kekuatan. Beliau tidak meminta pasukan. Beliau tidak meminta sebuah kelebihan yang luar biasa. Tapi apa? Oh, Rabbish rahli. Pertama yang beliau lakukan adalah beliau mengatakan, ya Allah, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Jadi pertama lakukan adalah beliau agar memiliki kelapangan hati, dada yang lapang. Beliau berdoa kepada Allah dengan doa apa? Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang pertama yang diminta adalah agar beliau dadanya lapang. Dadanya lapang. Apa makna dada lapang tadi? Ada dua ya Bu. Yang pertama adalah al-idrak wal ulum. Beliau memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Yang kedua adalah siap menerima Islam, siap menerima cahaya Allah Subhanahu. Itu yang diminta pertama oleh Nabi. Makanya Bu, kita dulu ya, saya masih kecil itu sama orang tua, sama guru-guru ngaji saya di kampus itu, kalau sebelum mengaji itu semuanya santri-santri murid-muridnya suruh baca apa? Dan saya di TK juga, di TK dulu suruh baca Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi Nabi Musa meminta 3 hal. Rabbish rahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Lapangkanlah dadaku maksudnya adalah Allah berikan dada yang lapang. Tidak gampang sedih, tidak gampang dengan segala macam sekarang ya, luar biasa. Dan kemudian karena memiliki pandangan yang luas. Yang kedua apa? Lebih detail lagi adalah Allah lapangkan dada kita untuk menerima berbagai cahaya. Karena sia-sia Bapak Ibu kalau kita itu dada kita sempit, cahaya Allah begitu luar biasa besar. Orang bisa nggak kuat. Kalau orang sudah terbiasa dengan kegelapan, melihat matahari bagaimana? Kita nih ya di dalam rumah gitu,
gelap, tidak bisa melihat. Kemudian lampu kita nyalakan. Pertama apa yang terjadi? Silau. Nah, makanya perlunya dada yang luas. Perlunya dada yang luas. Rabbi shrah li sadri. Kemudian kedua apa? Wassir li amri. Yassir li amri. Mudahkan segala urusan. Jadi Nabi Musa minta kedua apa? Agar Allah mudahkan seluruh urusan dunia. Beliau tidak tahu, dia tahu di depan beliau ada sebuah eh, apa tantangan yang sangat besar, yang sangat tinggi, seolah-olah mustahil dihadapi. Tapi kemudian apa? Dia cuma meminta kepada Allah, ya Allah mudahkan urusan. Kemudian ketiga apa? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskanlah ikatan di lisanku, wahai Allah. Kemudian apa? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Agar apa? Mereka umatku, mereka Firaun dan bala tentaranya paham dengan apa yang aku ucapkan. Nah, ibu-ibu di sini sudah hafal doa ini? Ini doa agar kita memiliki kelapangan dada. Hafal? Kalau belum kita hafal. Kalau belum kita hafal. Biasanya di beberapa tempat, di beberapa daerah, sebelum ngaji ini dibaca. Ini bagian termasuk doa yang sangat dianjurkan kepada kita agar memiliki kelapangan, dan doa yang sangat dianjurkan ketika kita mau menuntut ilmu agar memiliki ilmu dan wawasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini ada dalam surat Thaha ayat 25 sampai 28. Ibu buka dan nanti bisa dihafal. Ya. Itu mana ada? Mana alam nashrah laka sadrak. Itu yang pertama. Agar kita memiliki kelapangan hati. Yang kedua, bagaimana caranya? Caranya seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu, beliau kenapa memiliki hati yang lapang itu? Karena hatinya dicuci. Hatinya dicuci oleh Jibril. Jadi dibelah, dicuci. Kita tahu ya, hati kita ini kotor. Hati kita itu sangat kotor. Ini yang bikin, jadi apa? Rumah kita itu nggak nyaman. Jadi hati itu diibaratkan sebuah ruangan. Hati itu diibaratkan sebuah ruangan. Coba kita bayangkan, kalau ruangan itu kotor, ada tempat sampah, bekas makanan, ada bekas kotoran anak kecil ya, buang air di situ. Tapi nggak dikeluarkan. Yang terjadi apa? Makin bau, makin busuk, keluar apa? Kotoran dan segala macam, semakin kotor. Walaupun kita misalkan, rumah ini kotor sekali, bau sekali. Kita semprot minyak wangi. Kita semprot minyak wangi yang banyak. Apakah itu menyelesaikan masalah? Bisa jadi. Menyelesaikan masalah, tapi sementara. Apa harus kita lakukan? Kotoran itu dibuang. Kotoran itu kita ambil, kita buang ke tempat. Maka apa? Agar hati kita bersih. Agar hati itu bisa luas, ya, kita keluarkan kotoran-kotoran. Sebagaimana Rasulullah SAW, kotorannya dikeluarkan, dicuci oleh Allah. Nah, agar kita memiliki hati yang lapang, yaitu bagaimana kita selalu bertaubat kepada Allah. Kenapa? Kuncinya membersihkan hati adalah bertaubat kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah, kita sucikan hati kita. Disitulah nanti Allah akan berikan apa itu yang bernama kelapangan. Apa itu bernama sebuah kelapangan hati. Ini ayat pertama yang sangat luar biasa ya. Ini adalah keistimewaan Rasulullah SAW yang pertama yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Dan ini pun kita bisa mencontohnya dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Kalau yang terakhir, kenapa? Wahlul 'uqdatam min lisani. Kenapa? Lisannya Nabi Musa itu harus dilepas ikatannya. Jadi dikisahkan Nabi Musa itu saat kecil itu Firaun itu pernah curiga, ini anak kenapa pintar banget, ini anak kenapa hebat banget. Curiga, jangan-jangan ini anak yang ada dalam ramalan. Itu. Ini anak fisiknya sangat tampan, sempurna, sangat cerdas, di usia sekian misalkan 1 tahun dia sudah berkembang seperti mungkin orang usia 2 tahun, anak usia 2 tahun dan seterusnya. Maka pernah dites oleh Nabi Firaun. Ditesnya apa? Akhirnya dikasih satunya bara api dan satunya lagi adalah roti. Nabi Musa yang masih merangkak suruh ngambil. Nah, kalau anak kecil tentu apa? Dia nggak tahu apa itu api, apa itu roti. Ternyata apa? Nabi Musa yang masih kecil, yang masih merangkak itu, dia memilih roti. Tetapi apa kata Firaun? Kalau ini anak mengambil roti, berarti ini anaknya ada dalam ramalan dan akan aku bunuh. Tapi kalau ini anak mengambil bara api, berarti ini umumnya anak kecil. Pas waktu Nabi Musa merangkak, dia mau mengambil roti, oleh malaikat Jibril dibelokkan untuk mengambil bara api dan dimakan ke dalam mulutnya, sehingga Nabi Musa ini cadel sampai beliau usia 40 tahun diangkat menjadi nabi, itu masih cadel. Makanya ketika beliau diutus menjadi rasul dan disuruh berdakwah, beliau mengikat hati. Pertama, lapang dada. Yang kedua, Allah mudahkan segala urusannya. Yang ketiga apa? Cadelnya dihilang. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kita selalu berdoa ini, Bu. Kita baca doa ini, kita baca doa ini. Yang kedua apa? Kita bersihkan hati. Dengan jalan apa? Bertaubat kepada Allah. Banyak membaca istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hari berapa kali? 70 kali. 70 itu beristighfar Rasulullah yang dosanya diampuni dan tidak terbesit melakukan dosa. Kalau bahasa katanya astagfirullah, istighfar itu astagfirullah. Itu artinya apa sih? Ya Allah maafkan aku, ya Allah maafkan aku. Jadi kita mengucapkan ya Allah maafkan aku itu sebisa mungkin dalam satu hari itu sebisa mungkin ya 70 kali. Agar apa? Hati kita bersih, dengan itulah Allah berikan kelapangan pada dada. Lapang pada dada. Itu yang pertama. Itu ayat pertama. Kita lanjutkan lagi, yaitu dengan ayat yang kedua. Ayat kedua apa? Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Itu kalau dalam terjemahan artinya apa? Kami telah menaruh darimu wahai Muhammad wizr. Wizr itu beban. Wizr itu apa itu? Yaitu sebenarnya mana wizr itu adalah beban seperti ini. Saya contohkan dalam bahasa wizr itu, jadi dulu unta itu kalau dikasih beban sangat banyak di luar kemampuan unta itu, maka apa? Tulangnya itu akan bunyi. Atau manusia saja kalau mengangkat beban yang di luar batas kemampuannya akan sampai bunyi gitu kan. Atau mobil, kalau sekarang mobil kita kasih beban, ketika dia berjalan akan bunyi kayak. Wizard itu. Jadi Rasulullah itu bebannya sangat berat. Tapi apa? Kelebihan Rasulullah apa? Sudah diringankan. Apa hubungannya dengan kita? Kita harus ingat, kita kenapa sih harus selalu sempit dada kita, sedangkan apa? Kita umat yang syariatnya paling mudah. Kita perlu bersyukur.
Jadi kalau kita merasa, kenapa sih hujan saya begitu berat, misalkan ya, kenapa ibadah itu begitu berat? Ini nggak ada apa-apanya dengan umat-umat yang terdahulu. Coba bayangkan, ibu Bani Israel, perintah sholat sehari berapa kali? Sekitar 50 kali. Kita dimudahkan jadi berapa kali? 5 kali. Itu contoh sederhana. Orang Bani Israel, kalau melakukan dosa apa? Langsung saat itu juga baunya langsung busuk. Kita, alhamdulillah, Allah berikan kita banyak berdosa setiap hari, berdosa kepada Allah, tetapi alhamdulillah kita masih wangi, masih wangi. Itu kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian apa? Umat terdahulu, kalau salah, kalau durhaka kepada Allah, penyeleweng dari syariat Allah, itu cash. Langsung saat itu juga Allah turunkan. Kita, alhamdulillah, Allah berikan pintu taubat yang sangat luas, yang tidak pernah Allah tutup. Kapan Allah tutup pintu taubat itu? Nanti, kalau matahari sudah terbit dari barat. Lihat, makanya apa? Wa wada'na anka wizra. Wahai manusia, wahai umat Islam, wahai para muslimah, wahai para muslim, wahai orang-orang beriman, para muslim, kalian itu sudah enak. Kalian itu sudah enak, syariat sudah Allah turunkan. Dan kemudian apa? Salah satu rahmatnya Allah berikan kepada kita apa? Allah tidak akan pernah memberikan sebuah cobaan, sebuah ujian yang kita tidak mampu. Tidak mungkin. Maka dalam ayat ini mengatakan apa? Wa wada'na anka wizra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bebannya sangat berat. Kenapa? Al-Quran itu memiliki beban yang sangat berat. Dalam surat Al-Hasyr ayat 21, Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Seandainya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, la ra'aitah, maka engkau wahai Muhammad akan melihat gunung itu apa? Khosya. Khosya itu apa? Tunduk, mutasaddi', itu akan hancur tumbuh. Karena pas saking takutnya kepada Allah, tidak kuat menaklukkan. Dan itu dibawa oleh Rasulullah. Dibawa oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah bebannya sangat berat. Maknanya adalah wizr itu adalah beban. Sebagian ahli tafsir menafsirkan tentang wizr itu maknanya adalah dosa. Walau ba'ana angka wizr itu adalah dan kami telah meletakkan di semua. Ini keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah Allah ampuni segala dosa, baik yang lampau maupun yang akan datang. Jadi ketika Rasulullah yang insecure ya sama nabi-nabi sebelumnya itu, seolah-olah seperti itu, Allah ingatkan, bukankah kamu sudah seperti itu? Bukankah kamu sudah? Pertama, bukankah kamu sudah kami lapangkan dadamu? Yang kedua, bukankah telah kami letakkan bebanmu atau dosa? Ini makna yang ayat yang kedua. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Yang ketiga apa, Bu? Alladzi anqadha dhahrak. Yang angqadha itu apa? Yang menjadikan angqadha dhahrak. Rasulullah itu merintih karena saking apa? Beratnya. Nah, saking beratnya. Jadi kalau seandainya maknanya adalah beban, kalau maknanya wizr yang ayat kedua tadi maknanya adalah dosa, maka apa? Kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dosa itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas amal-amal. Jadi hati kita itu jadi kotor. Hati kita jadi kotor. Ibu-ibu, kalau ibu itu dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan
Hati itu seperti rumah. Hati itu seperti rumah. Ya, kalau kita rumahnya mau bersih, ya harus selalu kita bersihkan setiap hari. Ada yang kita bongkar-bongkar setahun. Tapi ada yang harian, sampah-sampah di rumah harus diambil. Kalau biar wangi apa? Dikasih pewangi. Maka apa? Dosa itu menjadi kita berat. Jadi kalau kita setiap hari galau, setiap hari tidak nyaman, dan kemudian menjadi hati begitu sempit sekali, itu kemungkinan terbesar ada dosa-dosa yang baik kita sengaja maupun tidak sengaja, baik yang kita tahu maupun yang tidak tahu, itu ada pada kita. Maka kita perlu meminta maaf kepada Allah. Ya Allah, maafkanlah aku terhadap dosa-dosaku, baik yang aku sengaja maupun yang tidak aku sengaja. Baik aku yang tahu maupun tidak tahu. Baik yang aku lakukan terang-terangan maupun yang aku lakukan dalam kesesatan. Kita harus meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna istighfar itu seperti itu. Jadi maknanya apa? Alladzi anqadha dhahrak. Kemudian yang keempat itu yang begitu luar biasa. Apa itu? Warafa'ana. Nah, ini ibu-ibu semuanya, ini adalah sebuah kenikmatan yang tertinggi, sebuah kenikmatan yang paling tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang tidak pernah bisa dicapai oleh nabi-nabi manapun, nabi siapapun, rasul siapapun yang derajatnya sangat tinggi, tidak akan pernah bisa menyaingi ketinggian Rasulullah yang ada dalam surat Alam Nashrah ayat 4. Apa itu? Warafa'ana laka dzikrak. Kami telah mengangkat untukmu wahai Muhammad dzikrak, penyebutan. Maksudnya apa? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya senantiasa disebut setelah nama Allah Subhanahu Wa Taala disebut. Makanya seluruh umat tahu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya bagaimana? Coba Bu, kalau kita mau syahadat, kalau syahadat itu sah nggak syahadat kita? Kita bilang asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi kita tidak menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah nggak? Nggak sah. Nggak sah. Coba bayangkan nama Rasulullah selalu disebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu maksudnya apa? Dan kami selalu sebut nama wahai Muhammad. Beriringan setelah nama Allah SWT. Atau misalkan dalam adzan nama Rasulullah SAW akan selalu disebutkan. Kapan? Setelah asyhadu an la ilaha illallah. Benar apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Bu, kalau khutbah, baik khutbah nikah, baik khutbah Jumat, baik khutbah Id, baik kemudian khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha, salah satunya itu apa? Salah satunya itu adalah harus bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini sangat luar biasa. Bahkan para nabi itu semuanya tahu tentang nama Muhammad itu tahu. Nama Muhammad itu tahu. Kenapa? Begitu tingginya derajat Rasulullah SAW. Dalam surat Ali Imran misalkan ayat 81, jadi ketika misalkan dikatakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ketika Allah membuat perjanjian dengan para nabi. Perjanjian apa, Bu? Jadi ketika para nabi itu diangkat menjadi nabi. Jadi kan nabi itu tidak serta-merta kemudian menjadi nabi. Jadi nanti ada wahyu turun mengangkat seorang manusia akan diangkat menjadi seorang nabi. Nah, nabi itu jumlahnya ada yang tahu Ibu berapa? Jumlah nabi? Nggak tahu ya. Kalau jumlah rasul?
Memang beda Ustaz, Nabi sama Rasul. Kata Rasulullah berbeda. Nah, yang wajib kita ketahui ada 25. Ya kan? Tetapi yang tidak tahu berapa? Ya, ini ada Khairin Aini menjawab, Rasul itu jumlah 313. Berarti banyak yang kita tidak tahu namanya. Kalau jumlah Nabi berapa? 124.000. Masya Allah. Nabi itu jumlah 124.000. Sebanyak Nabi itu, semuanya ketika kemudian kalau bahasa sekarang diangkat ya. Kalau sekarang dibuat sebuah surat perjanjian pengangkatan. Kalau sekarang PNS misalkan, kan ada kontraknya. Salah satu isi kontraknya itu apa? Salah satu isi kontrak itu, kata Allah, lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Ketika aku telah memberikan kepada engkau Nabi, kitab dan hikmah, terus kemudian apa? Ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Nanti suatu saat akan ada Nabi, ada seorang Rasul yang membenarkan apa yang kau sampaikan yang ada dalam kontrak. Terus kemudian apa? La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Kontrak itu isinya apa? Engkau harus, kalau bahasanya, engkau harus mengimaninya dan engkau harus menolongnya. Kemudian Rasulullah SAW. Qala a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum. Apakah kalian sepakat? Semua nabi yang jumlah 124.000 itu, semua apakah kalian sepakat dan siap? Kalau bahasa sekarang, apakah siap tanda tangan? Apa jawaban para nabi? Qalu aqrar. Kami semua sepakat. Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikanlah wa ana ma'akum minasyahidin. Dan aku termasuk orang yang menyaksikan dan siap beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, dan siap menolong Rasulullah. Kita kurang beruntung bagaimana, Bu? Kita hidup, Allah takdirkan, kita lahir menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kita terlahir menjadi umat manusia yang paling mencintai umatnya. Paling mencintai umat. Kita terlahir, ditakdirkan oleh Allah, kelak akan mendapatkan syafaatnya, di mana seluruh manusia dari umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, semuanya mencari syafaat pertolongan. Hanya satu orang, satu-satunya manusia yang hanya mampu memberikan syafaat, yaitu adalah orang yang paling kita cintai, orang yang wajib kita cintai, orang yang wajib kita ikuti, orang yang paling mencintai umatnya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Maka kemudian di akhir ayat ini, maaf Ibu, kita sampai jam berapa materinya? Sampai jam 3 paling lama Ustaz. Itu udah include pertanyaan ya Ustaz. Iya. Ya. Kemudian apa? Faida farogta famsuk. Setelah tadi yang kita jelaskan wa rafa'na laka dzikrak ka inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, kemudian apa? Ada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, ini adalah rahasia kelapangan hati. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini secara teori semua orang tahu bahwasanya di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ini yang tadi saya jelaskan di awal. Ini yang tadi kita jelaskan di awal. Saya tanya ibu-ibu yang ini, misalkan bapak-bapaknya gajinya bulanan ya. Misalkan ya, sekarang tanggal 24 pas nih. Ibu nggak ada duit.
Nol, ATM nol. Kira-kira ketakutannya berlebihan nggak? Saya yakin nggak? Kenapa? Karena tahu besok akan apa? Gajian tanggal 25. Kecuali PNS ya, PNS tanggal 1. Bersabar 6 hari lagi. Kenapa? Karena kita tahu. Karena kita tahu besok masalah selesai. Masalah akan selesai. Berbeda dengan orang yang nggak ada gaji tetap, nggak ada penghasilan tetap. Ketika tidak punya uang, dia akan jauh lebih apa? Galau. Kenapa? Dia tidak tahu nanti kapan akan Allah datangkan rezeki. Dia tidak tahu kapan. Itulah sebenarnya rahasia dari lapang dada itu di situ. Jadi kita itu kalau diberikan wawasan yang luas tentang sesuatu, jadi apa? Kita memandang sesuatu itu ini sebenarnya sulit. Ini sebenarnya posisinya ini sebenarnya sulit. Tapi kita tahu nanti akan Allah berikan kemudahan. Tahu kita ini nanti akan Allah berikan kemudahan. Tahu Allah akan berikan solusi. Ini pasti akan Allah berikan solusi. Nggak mungkin nggak ada solusi. Kenapa? Allah itu mengatakan ketika setiap Allah menciptakan sebuah kesulitan, pasti Allah sertakan dengan minimal dua kemudahan. Kenapa? Secara bahasa Arab, mungkin dulu yang di sini belajar bahasa Arab, disertai. Ma'a itu artinya menyertai. Jadi ma'a itu bersama. Kalau saya bersama, saya pergi bersama teman, misalnya saya pergi bersama teman. Berarti apa? Sedang berdua. Kalaupun misalkan nggak ada, saya mengatakan kepada misalkan ya, pada istri saya, misalkan dia sedang pergi keluar rumah, nggak usah khawatir, atau anak saya, nggak usah khawatir nak, saya bersama engkau. Anak pasti senang. Kenapa? Jadi ketika Allah menciptakan sebuah kesulitan, Allah itu akan selalu menciptakan dengan kesulitan itu langsung solusinya minimal dua. Minimal apa? Ini yang menjadi sebuah titik seorang muslim harus meyakini tentang inna ma'al usri yusra. Ini sesuatu yang sangat istimewa. Bahkan Allah sampai mengulang 2 kali. Diingatkan lagi. Tenang. Allah pasti setiap menciptakan kesulitan, Allah akan menyertai dan Allah sudah siapkan juga dengan 2 solusi. Nah inilah kelanjutan dari surat Al-Nashr. Kemudian terakhir apa? Fa'idha farughta fansab wa ila rabbika farghab. Ini konsepnya berbeda lagi. Sebuah pembahasan kemudian Al-Quran itu biasa ya, dalam satu surat itu ada beberapa tema. Ada beberapa tema. Di sini ada 3 tema. Tema yang pertama adalah tema tentang pengkhususan Rasulullah. Jadi, dan umatnya apakah nggak dapat? Jadi kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah tema tentang inna ma'al usri yusra. Bahwasanya dalam setiap kesulitan akan selalu ada kemudahan. Yang ketiga adalah konsep waktu. Jadi 2 ayat terakhir ini sama dengan surat Al-Asr juga. Wal-Asr ini waktu. Fa'idha farughta fansab. Jika kalian telah selesai dengan urusan, maksudnya apa? Urusan dunia, fansab, maka bersegeralah. Jika kalian sudah selesai dalam urusan dunia, baru kalian harus tegak untuk urusan akhirat. Jadi ini salah satunya konsep waktu, bagaimana Islam itu mengajarkan kita itu tidak boleh terlalu menjadikan waktu itu kosong. Santai itu nggak boleh. Kenapa? Biasanya waktu yang kosong itu lebih cenderung banyak mudorotnya dan banyak tidak.
Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, Bu, ini tafsirannya para ulama itu. Kenapa? Karena perintahnya kalau kalian mengerjakan urusan dunia itu benar-benar harus selesai dulu. Biar apa? Urusan akhiratnya itu biar nanti apa? Bisa maksimal. Konsep itu artinya tegak. Sampai-sampai, Bu ya, kalau dalam tafsir Ibnu Abbas itu memaknai ayat ini itu dalam urusan makanan. Makanan itu harus benar-benar sampai habis dulu dimakan, baru ibadah. Baru ibadah. Kenapa? Khawatirnya kalau urusan dunia nggak selesai, makan urusan dunia nggak selesai, jadi ibadah itu mikir dunia. Ibadah itu nanti mikir dunia. Makanya konsep di mana para sahabat dulu itu ketika Rasulullah mengatakan tuqaddamul 'asha 'alal 'asha. Jadi kalau waktu sudah menjelang waktu makan malam itu disuruh mendahulukan. Selesaikan makan siang itu baru kemudian sholat isya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, ketika kita sudah beribadah dengan sangat rajin, dengan sudah sangat serius, maka kita tidak boleh kemudian apa? Bergantung dengan amalan. Tapi apa? Wa ila rabbika, tetapi kepada Rabbmu lah farghab, engkau bergantung. Mungkin itu adalah tafsiran dari surat Alam Nashrah. Alhamdulillah ya, kita pagi ini, maaf ya, siang ini menjelang sore ini kita telah belajar Al-Quran. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, wa 'allama, dan mengajar. Di mana setiap huruf yang kita pelajari akan bernilai minimal 10 kali lipat. Alhamdulillah kita sudah belajar berapa huruf, Bu? Banyak ya, kita belajar banyak huruf. Jadi satu huruf itu bukan berarti maksimalnya yang bernilai alif lam itu 3 huruf itu dapat nilai 30 itu bukan batasan maksimal, itu minimalnya. Alhamdulillah siang ini menjelang sore ini kita telah membaca Al-Nashrah dan kita pelajari, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala kita dan mudah-mudahan Allah catat kita sebagai bentuk amal yang baik. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Sebelumnya afwan, ini saya pakai HP karena tadi pakai laptop terus tiba-tiba mental sinyalnya di rumah lagi down, jadi saya pakai HP, mungkin tampilannya agak kurang menarik gitu ya, di belakangnya, Masya Allah. Aduh ya Allah, kenapa ya siang ada kajian itu pasti ada aja ujian sinyalnya, Masya Allah. Iya ya, Masya Allah. Dari kita jadi miring-miring nih Ustaz. Saya mau sekedar berbagi Ustaz. Suatu kali saya pernah menulis status gitu ya di IG, inna ma'al usri yusra, kemudian terjemahannya setelah kesulitan ada kemudahan begitu. Kemudian ada teman saya yang komen, dia tanya, ini kata-katanya siapa, katanya. Ini kata-katanya siapa, kok bagus banget, kata dia. Terus ya, ini kata-katanya Allah ada di dalam Al-Quran. Masya Allah, memang bahasa Al-Quran itu ya selain indah gitu ya Ustaz, itu menenangkan kalau kita mau mentadaburi ya Ustaz. Masya Allah, hari ini kita belajar ratusan huruf, insya Allah semoga Allah pahamkan kita, kemudian Allah juga mudahkan kita untuk mengamalkan tadi seperti Ustaz bilang, untuk baca paling nggak sehari sekali ya Ustaz ya. Ya, paling nggak sehari sekali, minimal 1 ayat, 2 ayat. Oke, baik. Ya, mungkin dibaca ketika sholat lebih baik ya Ustaz ya. Iya. Jadi nggak cuma langsung 1 surah begitu, Masya Allah. Oke, baik teman-teman, jika ada yang ingin bertanya silakan bertanya di kolom chat atau bertanya langsung. Ini ada Mbak Elinda Asyikin, Iya, Assalamualaikum. Bu, sebentar saya mau ambil charger dulu ini. Memang tadi buka. Ya, baterainya mau habis. Baik.
Ya baik. Teman-teman yang lain silakan siapkan pertanyaannya. Boleh bertanya langsung ya, mungkin lebih enak kalau bertanya langsung, lebih dapat ininya gitu ya, dapat feel-nya begitu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf Ya. kalau saya bacakannya setelah Mbak Eslinda, saya bacakan urutan sesuai dengan masuknya chat ya. Sebentar ya, pertama ini Mbak Eslinda, kemudian nanti saya bacakan yang ada di kolom chat. Mbak Elinda. Kita ada waktu insya Allah sampai jam 3. Cukup panjang ya teman-teman, jadi sayang sekali kalau tidak bertanya. Dan jangan lupa tadi ada giveaway voucher untuk menonton online film Nusa Rara The Movie. Jadi silakan dibaca, ada petunjuknya di kolom chat. Sayang sekali kalau tidak diusahakan gitu ya, karena filmnya sudah turun, mungkin ada yang belum sempat nonton bersama anak-anaknya, bisa banget ini, jadi punya waktu untuk nonton. Oke, baik. Baik, pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum. Apa, Dok? Ya. Assalamualaikum, saya Elinda dari Depok. Iya, saya mau tanya Ustaz. Jadi selama ini kalau kita meyakini bahwa sesudah ya, selama ini kan kita tadi seperti banyak, saya pernah nulis status gitu misalnya di IG atau di FB saat kita lagi kesulitan nih, memang saya juga sering gitu, misalnya lagi, aduh kok gini banget, misalnya gitu ya, Ustaz. Terus nulis untuk menguatkan itu nulis gitu sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Berarti kalau saya simak dari yang Ustadz jabarkan tadi, berarti selama ini salah ya, karena bersama ternyata bukan sesudah gitu ya. Jadi bersama-sama. Cuma kita tidak, maksudnya Allah belum nampakin gitu ya, maksudnya kita tahu pasti, berarti seperti itu ya Ustadz, maksudnya gini, ini mohon maaf kalau salahnya, berarti selama ini kan misalnya, mohon maaf aja, misalnya kan kita mau mulai kuliah anak lah, kadang-kadang kan suka aduh gimana ya gitu, sebenarnya Allah udah bersama kesulitannya itu udah ada gitu ya, udah Allah siapkan, cuman kan belum dimunculkan gitu ya. Jadi selama ini bukan sesudah ya. Nah, sekarang kan memang nih pas memang momennya dengan, mohon maaf, dengan situasi pandemi ini gitu ya, semua itu usaha sulit gitu ya. Berarti ini juga kan bersama gitu. Nah, bagaimanakah kita meyakini bahwa pasti setelah ini, mohon maaf Ustaz, saya kan memang usaha ya, bukan kerja gitu, memang bisnis lah gitu ya. Semua rekan bisnis saya juga lagi ya, teriak rame-rame lah gitu, gitu ya. Tapi memang hikmahnya di balik, enggak, saya bilang sama temanku, hikmahnya ini ya, kita tuh kalau sibuk deh kunjungan ke klien mulu tuh enggak, ya paling saya ikut kelas holakoh di Sabtu, memang kalau Sabtu itu kelas tajwid dan kelas holakoh di Sabtu doang, tapi ini karena banyak nganggur, ternyata ini mungkin rencana Allah ya, maksudnya udah diem dulu di rumah dengerin kajian gitu, seperti itu ya Ustaz ya, mungkin ini lebih baik gitu ya. Nah, bagaimanakah cara kita meyakini bahwa ini lebih baik buat saya gitu, maksudnya kata Allah inilah yang terbaik gitu. Bagaimana cara kita harus yakin bahwa ini yang terbaik nih buat kita nih, ini gitu loh Ustaz. Situasi ini memang sudah Allah ciptakan baik untuk kamu gitu, seperti itu loh Ustaz gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tadi kalau kita lihat secara terjemahannya juga, terjemahan yang paling pas memang adalah di dalam setiap kesulitan akan disertai dengan kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan, atau redaksi yang berbeda. Tapi intinya itu dari maknanya adalah kebersamaan. Dengan itu kita bisa paham bahwasanya
Kalau kita saat ini kan selalu meyakini dalam diri. Kalau kesulitan, kemudahan itu tidak ditampakkan maka kita seolah-olah kemudahan itu nggak ada. Kalau kemudahan tidak ditampakkan, kalau kemudahan tidak ditampakkan oleh Allah, seolah itu nggak ada sama sekali. Padahal kalau kita melihat itu sebenarnya sudah ada. Cuman momennya saja memang tidak Allah sengaja. Belum. Momennya memang Allah tetapkan di sebuah waktu yang memang Cepat. baik ya, terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana kita meyakini bahwasanya kapan sih kemudahan Allah itu muncul? Sebenarnya dulu itu adalah sesuatu pertanyaan yang wajar. Pertanyaan yang wajar. Dan itu pun pernah terjadi di kalangan para sahabat. Para sahabat itu, Bu, kita tahu ya, ceritaan mereka itu kan lama ya. Pertama itu di Mekah itu 13 tahun mereka disiksa terus sampai mereka pindah ke Habasyah ya, balik lagi, pindah kemana lagi, dan rumah mereka diambil sita, harta mereka disita. Itu sering sekali para sahabat itu, dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Mata nasrullah, kapan pertolongan? Kapan pertolongan Allah? Jadi sebenarnya pertanyaan itu adalah sesuatu yang wajar. Pertanyaan yang bukan berarti seseorang yang bertanya yang belum turun ya bukan berarti tidak beriman, tidak. Tapi apa? Ini tidak akan ibu bisa buka dalam Al-Quran. Jadi ketika Allah berikan pujian yang besar pada sahabat itu, sampai-sampai para sahabat mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan saja ayat yang misalkan surat Al-Baqarah ayat 214. Bisa share ya? Iya, bisa share. Al-Baqarah 214. Nah, misalkan di sini ya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelumnya. Mereka ditimpa kemelaratan. Jadi memang salah satu bentuk ujian adalah Allah berikan kemiskinan, penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, bahkan bukan hanya orang-orang beriman saja, para sahabat, Rasul pun mengatakan, maka nasrul, kapankah datang pertolongan? Tapi Allah selalu mengatakan, ala inna nasrul, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi itu sesuatu wajar asal kita bersabar dan belajar melatih kesabaran, berusaha ikut pengajian, punya komunitas orang-orang soleh di sana, itu akan saling menguatkan. Jadi bukan berarti ketika kita merasa sesak dengan ujian Allah itu, bukan berarti itu tanda kita tidak benar. Bukan berarti tanda kita tidak. Saya bisa memahami ya, kawan-kawan ya, pengusaha, rata-rata para pengusaha di situ rata-rata kena dampak. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran yang luas ya. Dan salah satunya agar kesabaran itu bisa semakin luas harus ditopang dengan sholat, memperbanyak sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wahai orang beriman, ista'in, memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa sih sabar dan sabar itu kan ada batasnya. Kita mengatakan sabar itu ada batas. Nah, batas setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin sabarnya cuma 1 senti, ada yang 1 meter, ada yang 1 kilo. Tetapi ada batasnya. Kalau sudah sampai 1 kilo ya akan habis. Nah, bagaimana agar sabar itu bisa bertambah? Allah menambahkan dengan kata sholat. Jadi sholat itu memperpanjang kesabaran.
Semakin banyak kita sholat, maka batas kesabaran kita itu akan semakin panjang. Jadi mungkin dalam kondisi seperti ini memang kita memang harus banyak bersabar, banyak melakukan sholat agar kesabaran kita itu bisa semakin panjang. Kalau perlu unlimited seperti para sahabat. Mudah-mudahan ini cukup bisa menjawab pertanyaan kita. Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Baik, Ustadz izin ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi rata-rata ini intinya sama. Jadi mungkin beberapa pertanyaan saya jadikan satu ya Ustadz ya, karena ini mirip sekali. Jadi Ustadz, bagaimana mendapatkan kelapangan hati ketika sedang mendapatkan masalah? Jadi kalau sedang hijrah begitu, rasanya itu ujian tuh semakin meningkat, semakin berat gitu, sampai rasanya tuh lelah. Nah, bagaimana cara kita menyikapi itu dengan lapang? Bagaimana cara kita berlapang dada untuk menyikapi itu, Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Mungkin itu dulu, Ustaz. Nanti saya berlanjut lagi. Mohon izin ke pertanyaan berikutnya setelah ini. Ya, di awal-awal hijrah sangat berat ya. Yang pertama tentu adalah dengan berdoa kepada Allah. Karena yang memberikan kelapangan dada itu adalah Allah. Yang memberikan kita lapang dada itu adalah Allah. Jadi kita minta kepada Allah. Itu jalan satu. Seperti yang di awal mungkin tadi banyak yang terlambat. Tapi misalkan tentang Nabi Musa. Kita kalau lihat Nabi Musa itu awalnya kalau bahasa sekarang anak sultan, ya. Anaknya Fir'aun, walaupun anak sultan, hidup di istana penuh dengan kemegahan. Terus dia dengan berbagai pernak-pernik orang sultan, ya, kita lihat sultan. Kemudian beliau langsung terbuang. Setelah terbuang, beliau dididik oleh Allah selama 10 tahun. Habis itu langsung disuruh apa? Memerangi atau mendakwai ayah angkat. Coba bayangkan. Kalau bahasa sekarang ada medsos itu Nabi Musa udah dikatain nggak punya terima kasih, kan gitu. Dan sendirian itu bagaimana bebannya tanggung oleh Nabi Musa itu biasa. Maka yang diminta Nabi Musa dengan berdoa yang kita rasakan itu dengan doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa dalam surah Toha. Cek ya. Screen ya. Ini ayatnya 4 ayat. Rabbi shrah li sadri. Kita meminta apa? Artinya, ya Tuhanku lapangkanlah dada. Kemudian apa? Habis kita minta lapangkan, kan kita tahu kalau hati kita lapang itu belum tentu kita kuat. Hati kita sudah lapang. Misalkan sudah Allah lapangkan, tapi perjalanan itu nggak mudah. Maka pada ayat 26 Allah mengatakan apa? Nabi Musa berdoa apa? Wa yassir li amri. Mudahkanlah untuk urusan. Kemudian selanjutnya apa? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Jadi sebisa mungkin awal-awal kalau kita itu merasa dada kita sedikit sekali, salah satunya adalah dengan mempertanyakan wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Itu doa harus banyak kita baca, karena itulah yang menjadi bisa jadi
lapang. Jadi lega dan kemudian Allah berikan banyak kemudahan. Setelah hati kita lapang, Allah berikan jalan. Jalan itu jadi terasa begitu mudah sekali. Mudah sekali. Jadi tidak akan merasa kok bisa ya. Jadi kemudian jalan yang tidak pernah kita sangka. Ternyata ini solusinya. Ternyata ini solusinya. Kita kadang-kadang sebagai manusia dengan otak yang kita miliki, kita kadang-kadang selalu mengatakan ada plan A, plan B, plan C. Gitu kan? Nah, plan A ini risikonya ada 3. Plan B risikonya ada 2. Plan C risikonya 1. Mungkin saya akan memilih plan C waktu. Tetapi kalau kita meminta kepada Allah, kadang-kadang kita diberikan plan Z yang itu tidak pernah ada risiko. Kita tidak pernah tahu itu. Maka apa kita minta apa kepada Allah? Wasirli amri, mudahkanlah urusan. Kalau kita tadi berbicara tentang ibu tadi bertanya di awal hijrah, itu yang paling mendominasi adalah kita perlu sebuah komunitas, circle-nya itu harus kuat. Karena syaratnya kita hijrah itu adalah circle-nya itu harus berubah. Seperti kisah seorang yang taubat kepada Allah, dia membunuh 100 orang. Kata seorang alim yang memberikan nasihat, apa sarannya? Pergi dari kampungmu itu. Pergi dari circle-mu. Kamu selama masih dalam circle yang sama, ya kamu gak bakal bisa berubah. Kamu gak bakal bisa, harus berpindah, cari circle yang memang bisa banyak orang. Itu ya, mungkin mudah-mudahan kita berdoa terus kepada Allah. Berdoa dengan salah satu adalah di sana Allah berikan banyak, salah satu adalah lapang dada, dan Allah berikan ilmu, wawasan, pengetahuan. Dengan itu Allah jadikan lapang dada kita dan Allah mudahkan. Mudah-mudahan kita semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Amin, amin, amin. Oke, jazakallah khairan Ustaz. Ini sepertinya jawaban Ustaz tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Hurin Aini. Ini Mbak Hurin bertanya bagaimana menjaga hati dan istiqomah dalam ketaatan karena susah, karena berada di circle yang kurang mendukung. Jadi sepertinya tadi jawaban Ustaz sudah menjawab ya Mbak Hurin ya. Ya Ustaz ya, betul ya. Sudah menjawab pertanyaan. Jadi keluar dari circle itu ya Ustaz ya, maksudnya menjadi circle yang baik barangkali ya. Iya. Oke. Ini atau kalau memang tidak bisa secara langsung karena circle-nya memang seperti itu, ya dikurangi pelan-pelan ya. Karena memang kalau kita lihat hadis tadi ya, yang itu dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang orang yang mau tobat itu, dikatakan sebenarnya bukan berarti beliau tidak mau bertobat. Ketika beliau sudah membunuh 99 orang itu, sebelum membunuh 99 orang, sebenarnya beliau sudah ingin bertobat berkali-kali, tapi nggak bisa. Jadi kemudian masih membunuh, sampai puncaknya 99 itu dia mau stop, kan gitu. Ternyata apa? Akhirnya beliau membunuh sampai 100 orang, gitu, sampai 100. Datang kepada seorang ustadz, kalau bahasa sekarang ya, ustadz yang memang memiliki hikmah, yaitu jalan satu-satunya cara kamu pindah, intakil ila ardi fulan, pergilah ke sebuah kampung di sana adalah ada manusia yang menyembah Allah. Jadi jalan satu-satunya adalah agar kita bisa istiqomah, harus berani mencari sebuah komunitas. Itu jalan satu. Ya. Oke. Baik, Ustadz izin ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Rosanti. Ustadz, kelapangan hati dalam penerapannya lebih kepada sikap bisa menerima, mengalah, legowo, dan menahan hati. Pada satu titik hal ini terasa begitu berat, karena terkadang ada yang ingin diungkapkan tapi tertahan agar tidak ribut.
Bagaimana triknya agar bisa kuat menahan semuanya, Ustadz? Demikian, Ustadz. Jadi menahan hati ya. Triknya bagaimana? Coba diulang Bu, maaf saya tadi. Oke, baik. Sebentar saya buka lagi ini karena dari HP jadi harus tutup buka, tutup buka. Jadi gini, si penanya ini merasa bahwa ketika harus penerapan untuk bisa lapang dada ini kan kalau lapang dada ini berarti kita harus bisa menerima, bisa ngalah, gitu ya, saya bisa legowo dan menahan hati gitu. Pada satu titik hal ini terasa berat karena kadang ingin curhat mungkin begitu ya, karena terkadang ada yang ingin diungkapkan tapi ditahan supaya tidak terjadi konflik gitu. Jadi nahan diri untuk mungkin untuk menahan emosi, menahan rasa, mungkin seperti itu yang saya tangkap, Ustadz. Bagaimana triknya supaya bisa kuat gitu? Apalagi kalau perempuan itu kan kadang butuh cerita ya, Ustadz ya, butuh cerita, butuh 20.000 kata keluar gitu, Ustadz katanya. Nah itu bagaimana supaya tidak terjadi konflik gitu? Ya, sebenarnya memaknai lapang dada itu tidak harus kemudian ditahan di dalam hati. Makna lapang dada itu adalah Allah berikan dia pengetahuan yang luas. Allah dia pengetahuan yang luas, sehingga kemudian ketika mendapat sebuah masalah itu, dia melihat sisi yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu sebenarnya makna lapang dada. Jadi bukan berarti lapang dada itu kita menahan di dalam hati. Jadi masalah ditahan di dalam hati. Kalau kita tadi jelaskan, hati atau dada itu seperti rumah. Seperti rumah. Jadi kalau sebuah permasalahan itu kita tahan di dalam rumah, ya masalah itu tidak selesai. Jadi kita anggap rumah itu kemudian ada sebuah masalah di rumah itu. Kemudian kita tahan, kita tutupi. Namanya ditutupi, ya suatu saat pasti akan terbuka atau pasti akan terus mengganjal. Jadi bukan itu makna dari lapang hati itu. Makna lapang hati itu adalah ketika terjadi sebuah permasalahan yang sangat berat sekali, yaitu melihat dari banyak sisi. Bisa dari sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi belakang, sehingga kemudian ketika dia melihat dari berbagai banyak sisi itu, jadi dia menyimpulkan kesimpulan yang bisa jadi jauh lebih simpel. Itu makna lapang hati. Jadi lapang hati itu bukan satu menahan di dalam hati. Kalau sebenarnya kalau dalam ini tidak bukan masuk lapang hati. Jadi harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan di dalam hati agar hati itu menjadi plong. Terus menjadi plong. Seperti itu yang saya pahami. Jadi mungkin ini lebih ke permasalahan bukan masuk ke lapang hati. Syarhus Sadr masalahnya. Syarhus Sadr bukan masuk. Ini. Masih di mute? Oh, keren sudah. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan terakhir, Ustadz, dari Mbak Sally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya, tidak dipungkiri setiap manusia pastikan akan diuji oleh Allah dengan kemampuan masing-masing. Nah, terkadang kita masih suka mengeluh terhadap ujian-ujian yang Allah berikan. Bagaimana sikap kita agar kita lebih melapangkan hati atas ketentuan atau ujian yang sudah Allah berikan kepada kita? Iya. Ya, memang ujian itu memang Allah berikan itu memang sebagai bentuk dalam agar Allah menaikkan derajat kita ya. Artinya ujian itu pasti susah, nggak mungkin ujian itu mudah. Misalkan contoh sederhana, saya sekolah misalkan kelas 1 SMP, nggak mungkin juga dikasih soal untuk kelas 1 SD, ya kan? Pasti lulusnya. Tapi saya pasti akan diberi soal ya sesuai kemampuan saya 1 SMP. Disinilah nanti akan banyak yang lulus, ada yang tidak lulus, ada yang lulus dan tidak. Bagaimana agar kita lulus? Agar kita lulus itu, ya tentu
di sini kita harus memahami tentang hakikat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, memang ujian itu semuanya nggak ada yang di atas kemampuan kita. Yang kedua, sebenarnya ada sebuah doa. Ini kita minta kepada Allah agar kita itu selalu lulus, selalu merasa lulus. Jadi bahkan doa ini sebenarnya adalah doa yang kita disunahkan membacanya sebelum kita tidur. Itu apa? 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Coba kita buka bareng dulu ya. Oh. Baik. Nah, Rasul ya? Ya, la yukallu ayat yang kalau disunahkannya adalah dari amanah Rasul. Tetapi coba kita lihat dari ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan sisa dari kejahatan yang dia perbuat. Nah, kemudian ini kita sebelum tidur itu sebenarnya disuruh berdoa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau memberikan ujian kepada jika kami lupa maupun kita salah atau berbuat maksiat. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau berikan kami beban, sebuah beban yang sangat berat yang Engkau timpakan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata. Ya Allah, janganlah Engkau memberikan kami sebuah ujian yang kami tidak mampu itu. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Allah ampuni kami. Karena kita lemah ya. Kita itu kalau membaca doa ini, Pak, jadi merasa kita itu lemah. Masa sih kasih ujian? Maka kita minta maaf. Kita minta ampun kepada Allah. Wa'fu 'anna, ampuni kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, cintai kami. Terakhir kita minta agar Allah cinta kepada kita. Dengan kecintaan itu Allah turunkan rahmat, Allah turunkan kasih sayang, Allah jadikan kita kuat. Anta maulana, kaulah maulana. Maulana itu adalah anggapan kalau kita itu wali. Misalkan saya punya anak itu namanya anak. Saya adalah wali anak saya. Anta maulana, engkaulah wali kami. Fansurna alaihi. Nah, ini salah satu doa kalau kita sedang merasa kita itu nggak kuat, kita tuh berat sekali ya ujian ini, maka coba banyak-banyak. Jadi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina. Jadi memang apa saja itu kita cuman bisa menyerahkan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, cuma memang ada doa-doa yaitu secara spesifik doa yang kita inginkan. Salah satunya adalah doa. Atau yang paling mudah simpel misalkan. Doa apa? Saya yakin semua ibu-ibu ini apa? Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa simpel, tapi ini doa yang luar biasa. Jadi dulu ada seorang sahabat. Ceritanya dia sahabat itu, dia dapat sakitnya itu yang gak masuk akal. Sampai Rasulullah itu melihat ini penyakit gak normal itu. Sampai kemudian kepada sahabat tadi, apakah kamu berdoa secara spesifik tentang penyakit ini? Kamu minta sama Allah secara spesifik penyakit ini? Kata sahabat, iya. Ternyata memang dia minta penyakit, minta sakit. Kenapa? Jadi doanya itu apa? Doanya itu, ya Allah, jika memang aku nanti di akhirat itu diadab, maka percepat adab itu di dunia. Kenapa? Jadi beliau itu inginnya langsung masuk surga. Jadi gitu, kepikirannya biar cepat masuk surga, jadi nggak usah diadab di akhirat, dunia saja. Ternyata apa? Allah kabulkan.
dikasih sakit beneran. Sakitnya luar biasa. Lalu apa? Kenapa kamu doa itu? Ngapain? Kenapa nggak minta apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi logiknya kan gini. Sebenarnya sahabat itu masuk akal tuh ya. Kalau di akhirat ada salah, biar mudah salahnya dipindah ke dunia saja. Kan gitu. Tapi Rasulullah ngajarinya nggak gitu. Kalau bisa di dunia baik, di akhirat baik, kenapa kita minta salah satunya ada keburukan? Kan artinya Rabbana atina itu, ya Allah berilah kami di dunia itu kebaikan. Dan di akhirat kebaikan. Jadi jalan satu-satunya memang kita banyak berdoa. Kalau sedang ada masalah, kita merasa nggak kuat, ya jalan satu-satunya berdoa kepada Allah. Atau doa dengan ayat terakhir tadi. Ya, kalau memang bisa ya bisa itu ditambahkan dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi memang inti dari segala permasalahan kita itu ya kita bisa selesaikan itu. Ya, Ya, jazakallah khairan Ustadz. Ini sudah habis pertanyaan di kolom chat. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah semoga yang sudah bertanya cukup mendapatkan jawaban dari Ustadz ya. Nah, mohon agar tadi yang bertanya untuk menjapri WA admin di 087852000488 dan menyebutkan nama, domisili beserta kopas pertanyaan. Insya Allah nanti akan dipilih yang akan mendapatkan voucher Rara. Oke, yang tadi sudah Ustadz sampaikan, dan Ustadz mohon jika berkenan untuk memimpin doa, Ustadz. Apakah terdengar suara saya? Iya Bu. Sinyalnya lagi ini ya. Oh, sinyalnya lagi kurang ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berdoa. Itu kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu ya Rabb. Allah اللهم اغفر لنا ولوالدينا ورحمنا ya Allah, ampunilah dosa guru kita, dosa murid kita, dosa orang tua, dosa Allahumma a'inna ala dzikri ya Allah, wallah a'inna ala dzikri wa husni ibadah dan bersyukur dan beribadah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Ya Allah, kami minta ilmu, rezeki yang baik, rezeki yang halal dan amal. Allahumma qina halal dan haram wa qina dzarra. Ya Allah, cukupkan kami dengan halal dan engkau cukupkan kami dengan haram wa qina dzarra. Ya Allah, ayat usaha Allahumma anta rabb. Ya Allah, kau lapangkan rezekikan kepada kami, karuniakan istiqamah. Rabbana walamna anfusana. Ya Allah, kami adalah orang zalim kepada kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, dan aku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah,
dan berikan kami kebaikan dan berikan kami kebaikan di waktunya ada bentuk sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz, sekali lagi terima kasih atas tausiahnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman semua. Sebelum kita tutup kajian ini, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Insya Allah kita bertemu kembali di lain waktu. Semoga Allah jaga Ustaz supaya selalu dalam lindungan Allah, sehat-sehat ya Ustaz ya. Untuk teman-teman semua ummahat, terima kasih sudah membersamai kajian Kafaratul Nisa sore ini. Semoga semua sehat-sehat. Insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi, silakan mereview kajian hari ini dan di post ke IG story dan tag seperti yang tadi sudah saya sebutkan di kolom chat, mention dan tag dan ada hashtagnya juga. Saya Nuning mewakili teman-teman MT Khairatul Nisa Jakarta dan MT Khairatul Nisa Surabaya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.